Yang menjadi concern pada saat melakukan locking adalah berapa jarak antara buy dan sell. Saya bisa menahan 3 sampai dengan 5 minggu untuk posisi trading saya. Ini memang cukup unik untuk mengerjakannya, ya, untuk membereskan sebuah hedging atau lockingan. Kita tahu market itu berjalan strukturnya impuls korektif, dan seterusnya ya, kecuali dia patah yang mungkin membalikan tren. Nah, ini jadi konsep yang digunakan Pak Ari adalah dalam keadaan profit, Pak Ari, ya? Ya, betul. Tapi kita kunci untuk menghindari berkurangnya profit kita. Ya, betul, Itu Pak. yang saya tangkap. Oke. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, semoga diberikan kesehatan ya sore hari ini ya, agar bisa mengikuti talk show kita hari ini yang akan membahas sedikit banyak tentang dunia trading. Kali ini memang temanya cukup menarik, Pak Diki, dan mungkin sobat trader semua penasaran ya, bertanya-tanya tentang trading. Nah, kita bicara tentang trading, Pak Diki. Yeah. Karena dalam trading ini bisa dibilang high risk. Kalau kita bicara resiko, ada beberapa yang disebut risk management, Pak Diki ya. Nah, mungkin Pak Diki bisa sedikit jelaskan ya tentang risk management yang mungkin sebelumnya pernah dibahas. Gimana Pak Diki ini dengan resiko Baik. dalam trading? Seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi terkait dengan karakteristik daripada trading, itu memang betul bahwa dalam trading ini memiliki karakteristik yang high risk ya. Tetapi di sini juga kita memiliki potensi pendapatan yang juga tinggi. Jadi satu hal yang tidak mungkin Bapak dan Ibu apabila kita masuk ke dalam sebuah instrumen keuangan, kita mencari high return tetapi low risk, itu sangat tidak mungkin ditemukan. Jadi segala sesuatu itu selalu berbanding lurus ya. Ketika Anda berinvestasi, Anda bertransaksi pada instrumen yang low risk, itu pasti Anda pun akan mendapatkan sesuatu yang low return gitu ya. Nah, dalam trading karena memiliki tipikal yang high risk, maka kita sudah memiliki perangkat-perangkat bagaimana agar resiko dapat diukur. Ya, nah itu melalui 4 pola risk management yang sudah sama-sama kita kenal. Ada yang mengacu berdasarkan kepada penetapan untuk cut loss, ada juga berdasarkan kepada average atau cut and switch, termasuk locking. Bahkan khusus untuk risk management yang keempat ini, Pak Teguh, yang locking, saking uniknya, itu pernah saya muat di Rahasia Keuntungan. Yep. Ya, karena banyak orang tidak berhasil melepas lockingan ya. Bahkan sedikit saya remind juga, ketika orang melakukan posisi beli, lalu ternyata harga ke bawah. Nah, karena ke bawah, seseorang mengambil keputusan untuk mengunci ya dengan membuka posisi yang berlawanan yaitu sell. Semakin harga ke bawah, maka orang hanya melihat bahwa justru itu sell adalah profit. Padahal di sanalah seorang trader akan terjebak. Yang menjadi concern pada saat melakukan locking adalah berapa jarak antara buy dan sell. Jadi jangan pernah melihat nilai profit atau nilai minus yang terjadi, karena itu adalah efek, ya, side effect dilakukannya locking. Tetapi yang menjadi concern bagi kita adalah jarak daripada lockingan itu sendiri. Oke, baik. Jadi memang risk management ini perlu kita terapkan ya Pak Deki ya.
Betul. Karena memang saya juga yakin untuk semua sobat trader semua pernah mengalami yang namanya cut loss. Ya, karena memang tidak selamanya yang namanya analisa atau mungkin prediksi kita itu 100% benar Pak Deki. Ya, kita selalu mengalami namanya kesalahan ya dalam menganalisa. Makanya butuh yang namanya risk management tadi ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa ketahui kalau risk management yang kita gunakan itu harus disesuaikan dengan yang namanya margin kita Pak Deki. Ya, Betul. karena memang dari situasi yang berbeda dengan kondisi keuangan yang berbeda, kita juga akan menggunakan risk management yang berbeda. Nah, kalau misalnya contoh yang pernah saya dengar dari penjelasan Pak Deki di webinar sebelumnya tentang lockingan, ini memang cukup unik untuk mengerjakannya ya, untuk membereskan sebuah hedging atau lockingan. Tapi ada satu risk management Pak Deki yang ini mungkin membutuhkan dana yang cukup kuat ya, yang disebut dengan averaging Pak Deki. Betul. Nah, kalau averaging sendiri sebenarnya seperti apa sih yang kita bisa gunakan dengan averaging? Artinya averaging sendiri itu karakteristik bagaimana kita menambah posisi. Nah, umumnya orang akan melakukan average ketika posisinya keliru, Pak Teguh ya. Oke. Ketika seseorang melakukan beli, lalu ternyata harga bergerak sebaliknya, bergerak ke bawah, di sanalah seseorang akan melakukan beli kembali. Ya, semakin ke bawah dia akan membuka kembali posisi untuk melakukan beli. Tentu diharapkan pada satu titik itu akan terjadi yang namanya pelipatan ya, atau gulungan, sehingga seluruh posisi dapat di-clear dengan equity terjadi sebuah penambahan. Namun demikian, satu hal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita harus memiliki reason mengapa kita melakukan cut loss di sana, atau kenapa kita menempatkan average atau melakukan cut and switch atau locking di area tersebut. Kita tidak boleh dan memang tidak bisa kita melakukan risk management itu dikarenakan sepertinya atau kira-kira gitu kan. Itu tidak bisa. Jadi Bapak dan Ibu harus memiliki satu perhitungan yang reasonable kenapa hal itu dilakukan pada area tersebut gitu loh. Seperti itu Pak Teguh ya. Oke, jadi memang harus disesuaikan juga ya Pak Deki ya. Dan harus beralasan juga ya kenapa kita cut loss, kenapa kita pakai cut and switch gitu ya. Betul, betul. Nah, ini yang teman-teman mungkin atau sobat trader harus pahami ya. Makanya banyak materi-materi sudah kita sampaikan di Rahasia Keuntungan ya, di YouTube channel kita. Itu mulai dari cut loss ya, cut and switch, bahkan juga ada averaging yang biasa dilakukan oleh para trader semua. Nah, tapi satu hal yang menarik Pak Deki, karena kalau saya lihat tadi averaging itu kan dia terus melakukan posisi yang sama gitu ya. Betul. Beda dengan yang namanya hedging atau Betul. locking. Ya makanya dengan averaging dia punya posisi beli misalnya terus harga turun, tapi dia nggak takut rugi ya, malah dia menambah posisi belinya gitu ya. Ya. Seperti itu. Saya yakin seseorang yang melakukan hal itu pasti memiliki kecukupan dana ya Pak Teguh ya pada akun. Karena average ini memang tidak bisa dilakukan apabila dana kita terbatas, Pak. Jadi kita juga harus melihat situasinya. Lalu alasan kita melakukan cut and switch itu biasanya dilakukan pada saat rilis data, terutama untuk data-data yang high impact. Jangan kita melakukan cut and switch ketika market Asia atau market yang masih sepi gitu Pak Teguh ya, hanya karena minus sedikit lalu panik, lalu tiba-tiba main cut and switch. Begitu sudah dilakukan cut and switch, ternyata harga balik lagi Pak. Nah ini yang akhirnya jadi atas bawah kena ya. Nah ini yang kita harus paham, kapan kita melakukan average, cut and switch, termasuk kapan kita melakukan locking ya Pak ya. Oke. Nah, jadi memang harus berlatih ya Pak Deki ya. Betul. Perlu dilatih ya sobat trader semua kalau mau coba menerapkan cut and switch atau cut loss atau bahkan averaging dan hedging ya atau locking tadi harus dilatih ya, artinya kita butuh waktu untuk memahami dari risk management tersebut ya. Kalau Betul. memang cocok dengan kita sebagai mungkin banyak sobat trader yang tradingnya scalper nih ya, mana yang cocok untuk risk management kita gunakan.
Ya, kalau memang itu yang kita gunakan, ya itu kita pakai untuk trading scalper kita dari 4 risk management tadi ya. Nanti mungkin sobat trader bisa langsung ya berinteraksi dengan kami dan pengalaman-pengalaman apa yang mungkin didapat selama trading dengan menggunakan risk management. Nah, tapi yang unik Pak Deki, Iya. sesuai dengan tema kita hari ini ya, yaitu the way of locking profit. Nah, ini istilah locking dengan risk management yang tadi kita bahas, hedging ya, locking, tapi dalam keadaan profit nih. Nah, Itu mungkin ini di yang bikin sana di penasaran sanalah kita uniknya ya, semua. Pak ya. Ya, ya, kita penasaran nih, apa dimaksud dengan the way of locking profit? Nah, ini gimana nih pada temanya nih atau konsepnya? Baik, secara inti, locking biasanya dilakukan ketika seseorang sedang mengalami minus ya. Ketika dia beli, lalu harga ke bawah, akhirnya dia melakukan membuka posisi yang berlawanan. Ya, artinya untuk membatasi kerugian. Itu biasanya umum yang orang lakukan. Tetapi memang ini berbeda Pak Teguh ya. Bagaimana kita menjaga keuntungan. Artinya melakukan locking profit dengan sesuatu yang tidak lazim. Dan kebetulan di kesempatan sore hari ini saya juga sudah mengundang sahabat saya yang juga seorang praktisi ya dalam dunia trading, dan Pak Ari ini juga adalah seorang tim leader di TPFX. Selamat sore Pak Ari. Halo, sore Pak Diki. Halo sore, apa Oh, kabar Pak Ari? Alhamdulillah baik. Halo Pak Ari. Alhamdulillah. Halo. Wah, ini ada narasumber yang masih muda nih ya, narasumber kita nih, trader mania ya dari TPFX, seorang leader juga dan berpengalaman tradingnya juga luar biasa nih saya lihat. Bahkan hari ini akan sedikit bahas ya tentang tema yang kita berikan sore hari ini, yaitu the way of locking profit ya Pak Deki ya. Ya. Iya, betul. Ya Pak Ari, barusan Pak Teguh bertanya kepada saya. Jadi ini adalah sesuatu yang unik. Biasanya orang melakukan locking itu kan pada saat sedang minus ya Pak Ari ya. Ya, Nah, betul. tetapi yang mau Pak Ari suguhkan justru ini kebalikan. Malah Oke. mau melakukan locking pada saat profit ya. Nah ini mungkin Pak Ari bisa jelaskan ya, ini kira-kira seperti apa mekanismenya gitu, dan kenapa dilakukan seperti ini Pak Ari. Oke. Terima kasih Pak Teguh dan Pak Deki atas waktu dan kesempatan yang luar biasa ini. Kebetulan di dunia trading saya masih terbilang baru ya, dari 2018 awal, mungkin baru sekitar 4 tahunan. Sesuai dengan judulnya ya, locking. Teman-teman mungkin yang terbiasa dengan trading, secara umum mungkin tahu apa itu locking. Karena sebenarnya locking ini yang tadi dibicarakan oleh Pak Teguh ya, dengan Pak Deki. Benar, itu adalah manajemen resiko, di mana yang locking umumnya adalah kita mengunci kerugian. Oke, tetapi kali ini yang dikunci adalah keuntungan. Karena itu berangkat dari saya adalah trader swing trade ya, biasa disebut ngambil dari pembalikan arah dengan tujuan yang atau take profit yang cukup jauh gitu. Saya bisa menahan 3 sampai dengan 5 minggu untuk posisi trading saya gitu. Mungkin 5 sampai dengan 6 bulan ini baru saya sadari bahwa ketika saya mengunci atau meng-hold posisi ya, meng-hold posisi dari bawah, misalkan saya buy dari bawah, take profit saya misalkan di gold sekitar 100 poin. Jauh sekali kan, artinya mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan ya. Pastinya kita tahu market itu berjalan strukturnya impuls korektif, dan seterusnya ya, kecuali dia patah yang mungkin membalikan tren. Di sini saya melocking profit itu untuk mengunci ya. Jadi ketika kita market korektif, kita tidak kehilangan untungan di sana. Seperti itu. Itu adalah alasan utama mengapa saya menggunakan metode ini selama kurang lebih 5 sampai dengan 6 bulan ini ya, kurang lebih. Kemudian alasan utamanya adalah sebenarnya psikologi trading. Teman-teman pasti tahu ya, ketika teman-teman memiliki posisi floating, entah itu floating biru ya atau profit,
sekalipun floating yang merah, pasti teman-teman lebih berani untuk masuk ke market dibanding teman-teman tidak memiliki posisi di market. Apalagi ketika posisinya sedang profit, pasti teman-teman lebih berani lagi untuk masuk ke market. Seperti itu alasan mengapa saya dalam beberapa bulan terakhir ini menggunakan metode ini. Jadi mengunci profit ketika pasar sedang koreksi dan menjaga keuntungan dari target yang cukup besar. Itu seperti itu Pak Diki dan Pak Teguh kurang lebih. Oke, ini kalau saya tangkap ya, karena memang tadi berawal dari risk management Pak Ari ya. Iya betul Pak. Karena risk management biasa kita dalam kondisi locking minus gitu ya, Iya, betul. mengunci kerugian yang kita dapat agar kerugian tidak makin membesar. Nah ini jadi konsep yang digunakan Pak Ari adalah dalam keadaan profit Pak Ari ya. Iya betul. Dalam keadaan profit, tapi kita kunci untuk menghindari berkurangnya profit kita. Iya betul Pak. Itu yang saya tangkap. Oke. Seperti itu. Oke, ini menarik ya untuk sobat trader semua. Memang kalau kita sebagai ini karena Pak Ari sebagai swing trader ya. Iya betul, swing trader. Nah berarti ini catatan nih buat para scalper nih Pak Ari. Buat para scalper mungkin nggak akan cocok untuk pakai seperti ini ya. Karena betul, scalper itu kan cuan close gitu ya. Ya betul. Nah ini mungkin menarik buat sobat trader yang kita bisa lakukan profit tapi dengan jangka waktu yang cukup lama ya Pak Ari ya. Ya Dan betul. target yang cukup besar ya untuk cuan seperti ini ya. Artinya kita locking kalau tadi contohkan Pak Ari 100 poin dalam sebulan itu kita bisa lock dulu ya karena dia ada koreksi. Nah, kita tinggal tunggu tren selanjutnya ya untuk dilepas lockingannya seperti itu. Iya betul Pak. Ketika kita entry posisi buy, artinya yang kita lock adalah sell. Kita open sell di tiap koreksian. Begitupun sebaliknya apabila kita pasang posisi utamanya, entry utamanya adalah sell. Kita pasang buy untuk locking profitnya. Saya bisa bilang kemarin ya, kalau kemarin saya dapat buy lumayan tinggi, targetnya itu saya sebutnya bongkar pasang sell. Jadi tetap saya biarkan saya hold posisi buy-nya sampai dengan target maksimal, tapi di tiap koreksian saya bongkar pasang sell begitu. Oke. Mungkin langsung aja Pak Teguh ya. Ya Pak Ari, biar jelas mungkin ada screen yang di-share Pak Ari, silakan. Iya boleh. Biar ini lebih mungkin jelas lagi. Lebih ke review aja ya teman-teman. Baik. Review apa yang pernah saya alami. Kita nonton bareng dulu nih. Silakan Pak Ari. Oke, ini lagi di jalan nih kebetulan saya share ya ke teman-teman saya bahwa posisinya bagus untuk kita nge-sell. Jadi ini salah satu locking profitnya ya Pak Teguh. Ini sedang locking sempurna. Oke. Sedang locking sempurna. Saya juga di grup ya memberi suggest ke teman-teman bahwa kita bagus untuk posisi sell. Sebenarnya banyak yang follow ya, tapi baru satu akun ini aja yang berani untuk tahan buy-nya. Jadi sisanya mungkin teman-teman yang lainnya hanya open posisi sell. Ini di beberapa akun hanya dapat sell-nya aja dan hanya satu akun yang locking profit ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman di sini saya sama sekali tidak ada posisi buy. Karena posisi buy-nya adalah posisi buy yang entry utama dan membiarkan target sampai ke target maksimal. Jadi ini adalah tiap koreksian. Memang saya tidak entry di setiap koreksian, tapi ada sesekali mungkin ya hanya dapat seginilah teman-teman, kira-kira profitnya lumayan di $800 dari target kan sekitar 100 poin ya, 100 poin 0,1 itu udah 10 juta ya, udah $1.000. Di sini $800. Artinya ini sudah mendekati profit utama, target profit di posisi yang utama. Tapi ini posisinya adalah posisi lockingnya teman-teman. Oke.
Oke, jadi Langsung aja. ya, Oke. jadi ini kalau saya lihat hasil dari koreksian Pak Ari ya. Ya, hasil dari koreksian ya Pak Teguh. Ini adalah Berarti buy-nya masih di hold. buy-nya masih di hold. Oke, luar biasa. Oke, saya cuma menemukan ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti inilah apa yang terjadi kemarin ya. Bagaimana metode ini saya terapkan. Oke, mungkin review aja ke belakang teman-teman mengenai mappingnya seperti apa saya mendapatkan atau memberi suggest ke teman-teman untuk melakukan swing trade di hold terus sampai atas dan melakukan locking profit seperti ini kurang lebih. Di sini ada resisten yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat di 2 bulan lalu ya, mungkin di bulan Juli itu area 1680-an ya sempat disentuh dan kemudian dia reversal jauh pas sampai dengan lebih dari 1000 pips ya, lebih dari 1000 pips teman-teman. Awal saya entry adalah di sini ya teman-teman, 1682 kalau tidak salah tadi, 1682. Entry awal itu dari daily support dan weekly support juga sebenarnya di area ini. Kemudian saya buang mungkin di area sini ya, tidak sempurna di 18-an, di area supply-nya tidak saya buang di area situ, tapi saya buang di bawahnya ya, karena ya saya pikir tidak kuat lah saya untuk menahan sejauh itu. Saya pikir market akan berbalik arah, tapi ternyata justru dia jauh lagi ke 1800-an. Oke, saya posisi awal itu yang saya bilang tadi di support atau resisten yang di daily ke atas ya. Nah, ini posisi entry awal itu pertama yaitu support dan resisten di daily, di monthly ataupun di weekly ya, misalnya teman-teman. Di time W1 ya. Besar ya, betul. Di time frame besar. Karena untuk time frame besar, teman-teman, sebenarnya support dan resisten itu kita hanya butuh satu candle saja. Tail ini, teman-teman, tail ini dan tail ini dan juga badan ini adalah support dan resisten yang berbeda dengan support dan resisten yang tercipta di angka 4 ke bawah ya. Kita harus menunggu dulu swing high dan swing low-nya baru kita bisa menentukan support dan resistennya. Tetapi kalau di daily ke atas, satu candle itu adalah support dan resistennya. Tutup di mana dan buka di mana itu adalah support dan resistennya, teman-teman. Oke, yang kedua adalah supply dan demand reversal. Di sini base drop ya, dan rally base rally. Oh sorry, ini adalah drop base rally dan rally base drop. Bisa kita lanjutkan ya di sini. Nah, ini teman-teman, ketika market saya balik lagi ke yang tadi, sorry. Nah, saya entry kurang lebih di sini ya, di area weekly support ini. Dan kemudian didukung dengan terciptanya base baru atau demand baru. Ini yang memperkuat harga terus naik, teman-teman. Jadi saya entry kurang lebih di area ini. Ini di H1 ya. Ini di H1. Saya mungkin ketika close candle ini baru entry ya, kalau tidak salah saat itu. Ini diperkuat, support tadi diperkuat dengan area demand baru. Artinya jumlah buyer sudah mendominasi di sini, sudah mulai masuk buyer itu, teman-teman. Hasilnya adalah reversal jauh sekali ke atas dan menciptakan base baru. Terus seperti itu, teman-teman. Itu adalah entry pertama di mana locking profit ini saya lakukan kemarin. Jadi awalnya adalah weekly support atau daily support ya, dan kemudian diperkuat dengan base baru di sini atau demand ya, demand yang tercipta. Di sini ada drop base rally, area base ini yang memperkuat harga semakin naik ya. Artinya mungkin dia berat untuk
turun karena di sini pasti sudah banyak buyer yang menunggu, dan kebetulan banyak juga seller yang sudah take profit di area ini. Jadi harga jauh naik ke atas. Oke, itu untuk posisi awal, teman-teman. Posisi awal. Kemudian ini adalah posisi lockingnya. Posisi locking yang kita butuhkan adalah support dan resisten di M30, H1, sampai dengan H4. Itu maksimal, teman-teman. Kalau teman-teman senang custom time frame, ini ada satu tips baru ya. Teman-teman bisa mengaktifkan time frame H2. Karena gap antara H1 dan H4 itu cukup besar, teman-teman. Ketika kita tercipta ya, mungkin di sini ada candle shooting star, hammer atau harami ya, yang dimana itu adalah candle kembalikan dan diperkuat dengan candle selanjutnya. Ketika di H2 kita bisa melihat posisi candle yang sudah engulfing, teman-teman. Ada bullish atau bearish engulfing di H2-nya ketika H1 sudah membentuk area pembalikan dan dikonfirmasi di H2 biasanya. Begitupun yang terjadi di M30. Ketika M30 ada candle pembalikan, artinya konfirmasinya adalah di H1 untuk candle selanjutnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah supply dan demand continue. Di sini rally based rally dan drop based drop biasanya. Kemudian yang ketiga itu adalah Elliott Wave, teman-teman. Untuk yang belum mengerti Elliott Wave itu umum sekali, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, itu adalah satu struktur market di mana ada market pasti berjalan impuls dan ada pasti ada correction. Jadi impulse correction dan seterusnya seperti itu. Elliott Wave ini adalah untuk mengukur seberapa panjang koreksi. Kita bisa menghitung wave minor dari Elliott Wave ini. Kemudian yang terakhir adalah, ini cukup jarang ya, QML atau Quasimodo level. Ini cukup jarang dan kebetulan saya juga tidak menggunakannya kemarin, ini hanya saya tambahkan saja. Oke. Kalau teman-teman lihat, ini adalah contoh resisten yang ada di H1 ya. Resisten yang ada di H1, di mana kebetulan saya juga entry di area sini ya, dapat, kalau tidak salah tadi ada di $500 ya profitnya. Saya sempat locking di area ini, kalau tidak salah. Pertama itu yang seperti saya bilang, support dan resisten, contohnya seperti ini, teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah supply dan demand yang continue. Supply dan demand yang continue. Ini resisten yang tadi ya, teman-teman. Yang saya bilang support dan resisten yang biasa saya gunakan. Ini adalah support, ini adalah resisten flip ya, SR flip, support resisten yang bertukar atau biasa disebut apa ya, support resisten pengkhianat kalau biasa anak-anak katakan ya, umumnya seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini adalah dia support sebenarnya, kemudian dia membentuk base ini dan area ini di break. Ini adalah support yang berubah menjadi resisten, artinya ini cukup kuat, teman-teman. Apabila harga kembali menyentuh ini, kemungkinan dia akan turun ke bawah dan cukup direaksi ya di sini. Kalau saya lihat lumayan lah ya, miss beberapa poin mungkin di sini. Saya sempat sell di sini, hanya TP mungkin di sini ya kalau tidak salah saya. Oke, selanjutnya adalah supply dan demand yang continue, teman-teman. Artinya ketika kita sudah punya buy dari sini ya, buy dari sini, dia tercipta demand baru, yang artinya kalau kita gambarkan ini adalah area demand-nya, rally, base, rally. Ini sudah direaksi ya satu kali. Rally, base, rally, yang dimana ini adalah penguatan untuk tetap naik. Di sini sebenarnya kita bisa hedging ya, teman-teman. Ketika kita sudah punya buy di area ini, kemudian dia membentuk base baru, dan harga itu dijemput kembali, ada
ada kemungkinan pullback di sini yang teman-teman sebenarnya bisa tambah posisi atau hedging ya, tapi saya tidak berani ya karena teman-teman juga melihat mungkin tadi open posisinya 0,2 dengan deposit hanya di $500, teman-teman. Itu pun sudah tinggi sekali risikonya. Jadi untuk posisi buy saya tetap menahan yang bawah, hanya sekedar menahan melocking posisi saja. Oke. Kemudian adalah contoh drop base dropnya teman-teman. Ini contoh supply-nya di mana area ini juga direaksi. Saya sempat mungkinnya di sini nge-sell kalau tidak salah 2 kali direaksi area ini. Jadi ketika kita punya posisi di sini, kita bisa mengunci lebih dulu di area ini, mengunci keuntungan lebih dulu di area tersebut. Karena dari sini ke sini tuh poinnya lumayan teman-teman, sekitar 30 ya, 30 poin. 30 poin, jadi kalau misalkan 0,1 saja, artinya di sini kita potensi bisa dapat 3 juta. Apalagi dengan melocking sempurna ya, dengan 0,2 berarti kita dapat 6 juta ya. Kalau misalkan sesuai dengan target maksimal sampai ke area demand. Oke. Nah, yang ketiga adalah Elliott Wave. Ini sama juga, bisa juga kita gabungkan dengan supply demand, teman-teman. Ini adalah contohnya. Ini adalah market impulsif dari sini, kemudian mengalami koreksi dan impulsif lagi. Elliott Wave itu dari mana wave-nya? Ini adalah diagonal, ini adalah salah satu salah satu bagian dari Elliott Wave, teman-teman. Ada diagonal ini, kemudian diagonal ini, diagonal ini. Ketika market sudah menyempit dan dia breakout atas ini, kita bisa follow untuk buy. Bisa kita tambah lagi buy. Tetapi ini juga bisa kita buat target untuk posisi sell kita. Dari area ini ke area ini yang saya bilang ya. Area ini direaksi 1-2 kali dan kemudian dia impulsif kembali. Ini area base yang tadi ya, teman-teman. Yang ini ya, yang ini. Area base yang ini dia direaksi dan kemudian dia impulsif lagi jauh ke atas. Oke. Mungkin itu Pak Teguh review saya mengenai apa yang saya gunakan, metode-metode kemarin yang saya gunakan untuk meng-hold posisi profit ya, untuk melocking profit, di mana saya tetap menjaga keuntungan dengan tidak kehilangan keuntungan di tiap koreksi. Target tetap saya targetnya harusnya ke sini ya, tapi untuk ke sini sekitar 1000 pips itu sudah cukup besar ya. Artinya dengan 0,1 saja kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10 juta dengan waktu sekitar 5 minggu ya. Saya lupa berapa presisinya, tapi yang saya ingat adalah ini minggu kelima di mana saya meng-hold posisi dan baru saya buang posisi tersebut. Baru saya jual di atas sekitar minggu kelima. Jadi kurang lebih 4 minggu lebih saya menahan posisi tersebut dengan sesekali melocking posisi. Oke, baik. Sobat trader semua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari secara teknikal ya. Hanya dengan menggunakan support resisten atau supply demand-nya. Kita harus tahu ya base-nya di mana gitu ya saat pada terjadi konsolidasi ya di setiap rally yang terjadi ya. Karena memang ini sangat-sangat menarik ya untuk sobat trader semua, di mana kondisi risk management yang tadinya hanya untuk mengunci kerugian, tapi kita bisa gunakan dalam kondisi profit ya Pak Ari ya. Iya betul. Maksimalkan. Nah Pak Ari, ini sedikit saya bertanya nih Pak Ari nih. Kalau misalnya menggunakan locking profit seperti ini idealnya berapa pips ya yang kita bisa locking dalam keadaan profit? Oke Pak. Mungkin saya akan share market lebih dulu ya Pak. Karena kan nggak bisa kalau baru 10 poin kita udah locking Pak Ari.
Oh ya, tidak bisa. Artinya mungkin kalau baru 10 poin, kita take profit saja dan cut and switch ya. Cut and switch aja. Seperti itu, makanya mungkin sobat trader semua ya mewakili lah bertanya-tanya apakah idealnya berapa untuk di locking profit gitu kan. Oke. Kalau biasanya di gold ya, pasti teman-teman senang ya di gold. Itu minimal targetnya adalah di 60 poin. 60 poin atau 600 pips ya teman-teman, Ya. dengan open 0,1 berarti kita dapat sekitar $600 ya dengan untuk target segitu. Artinya kita mungkin di sekitar 20 atau 30 poin kita bisa locking profit lebih dulu, dengan catatan market tersebut memang impulsif untuk rally ya, ataupun untuk drop jauh ke bawah seperti itu Pak Teguh. Tapi untuk pasar sideways seperti saat ini ya, kita tidak bisa menggunakan itu, jadi cut and switch aja. Jadi kalau locking profit pun cocoknya untuk pasar rally aja sih Pak Teguh. Oke, baik. Pada saat kita memang benar-benar memiliki kondisi di mana posisi kita yang terbaik ya Pak Ari ya, seperti kemarin Ya, tadi betul. Pak Ari jelaskan ya, karena memang untuk posisi buynya benar-benar di bottom gitu kan, Iya, di jadi bottom kita bisa hold ya. Ya, Ya, jadi memang sobat trader ya, kita juga harus tahu ya di mana tadi Pak Ari juga menjelaskan kita harus bisa ngelihat dari time frame besar Pak Ari ya. ya time frame Dari besar. time frame besar mulai dari mungkin H4 daily, weekly sama Daily. monthly gitu ya. Jadi Ya, kita tahu nih bottomnya di mana, mungkin uppernya di mana ya, atasnya di mana. ya, Saat betul. itulah kita mungkin bisa entry dan hold posisi dengan menggunakan locking profit ya. Begitu ya Ya, Pak Ari betul. ya. Ya, betul Pak. Kemarin itu dengan $500, dan open di 0,2 lot, itu saya meresiko hanya di 6 poin stop loss-nya. 6 poin. 6 poin. Jadi ketika saya mengalami kerugian, itu artinya saya hanya kehilangan 1,2 juta. Dengan total yang saya dapatkan adalah sekitar 20 juta 100 teman-teman. 21 juta 100 dengan sekitar 105 poin ya teman-teman. 105 poin itu target, bukan target maksimal ya, saya cut di 105 poin atau 21 juta 100 kemarin itu, dengan resiko hanya di 1 juta 200. Itu berkali-kali lipatnya teman-teman. Itulah untungnya kita apa ya, untungnya menjadi swing trade ya teman-teman. Nah, selain itu juga untuk posisi lockingnya juga tadi ya teman-teman, saya ada screenshotnya sekitar di $800 total keuntungannya. Itu belum yang total teman-teman, baru yang saya dapatkan di minggu itu. Mungkin total ada di 1.200-an, jadi total di $3.300 keuntungannya, dengan menghold posisi di $2.100 dan posisi lockingnya di 1.200-an dolar. Itu cukup lumayan ya, tapi kalau kita hold terus posisinya tanpa membongkar pasang atau tanpa melocking profit, kita hanya mendapatkan $2.100 itu atau 21 juta itu saja. Jadi cukup lumayan, 1,5 kalinya dari target. Oke ya, menarik ya. Ini yang disajikan oleh Pak Ari nih. Tapi ini benar-benar RR-nya ya, risk and reward-nya ini besar ya di reward-nya ya. Karena Pak Ari sendiri risk management apa yang digunakan tadi? Stop loss. Stop loss. Pasang stop loss tapi ya. Pasang stop loss. Stop loss. Pun saya sama sekali tidak menggeser stop loss-nya setelah 4 hari. Wow. Hari saya baru geser stop loss-nya di area demand yang tadi saya gambarkan ya. Oke. Jadi udah zero risiko lah, udah zero risk ya teman-teman, karena stop loss-nya sudah saya geserkan. Geser ke atas kan udah mulai profit gitu ya. Ya betul Pak. Tadi berapa stop loss-nya Pak Ari? 6 poin. Hanya 6 poin. 6 poin ya. Stop loss-nya hanya 6 poin. Oke, ini menarik ya. Silakan sobat trader
mungkin materi yang disampaikan udah mulai berat nih sama Pak Ari nih, karena saya lihat dari grafik tadi ya, ada support resisten ya, ada supply demand, ada juga drop base rally, ada base drop rally ya. Ini nih hal yang mungkin yang baru buat sobat trader semua, bisa ngobrol langsung sama Pak Ari ya. Silakan buat sobat trader semua mau menanyakan, boleh aktifkan mikrofonnya atau lewat kolom chat yang nanti akan kami bacakan. Silakan. Baik, sambil menunggu ya pertanyaan yang masuk, saya akan bertanya dengan Pak Deki nih, ya sebagai narasumber di TPFX ya. Ini Pak Deki ini pengalamannya luar biasa. Mungkin dari penjelasan Pak Ari, Pak Deki, kalau misalnya kita sudah melakukan trik yang seperti tadi Pak Ari lakukan, bisa gak sih dengan dibantu dengan indikator yang Pak Deki tahu nih, yang mungkin bisa membantu, karena tadi saya lihat Pak Ari tanpa indikator ya Pak Ari ya. Ya betul Pak, tanpa indikator. Nah mungkin dari tanggapan Pak Deki nih sebagai narasumber, bisa ada masukan nggak buat Pak Ari, bukan buat kita semua nih? Baik, salah satu indikator yang memang sangat powerful ya Pak Teguh, yang bisa digunakan untuk jangka panjang sesuai dengan karakteristik daripada Pak Ari. Dalam kelompok tren, kita bisa memanfaatkan yang namanya Average Movement Directional Index ya, atau orang lebih mengenalnya dengan ADX indicator. Nah, ADX juga memiliki satu keunggulan, itu dilihat di mana posisi DI plus dan DI minusnya. Bahkan mungkin saja ini juga bisa menjadi satu referensi bagi sobat trader semua, apabila misalnya ketika seperti halnya Pak Ari yang sedang melakukan hold position, sampai mana kira-kira ini harga akan bergerak dan di mana dia akan terjadi reverse, itu juga bisa memanfaatkan yang namanya ADX line ya. Lalu kemudian kalau kita melihat apakah tren masih berjalan atau tidak, kita juga bisa memanfaatkan indikator yang berada pada kelompok oscillator, yaitu MACD Pak Teguh ya. Di sana kita bisa melihat selama memang garis daripada moving average yang berada di dalam histogram ya, maka di sana jelas tren masih terus berlangsung, dan ini juga bisa menjadi satu referensi. Oke, baik. Ya ini ya, kalau bicara sama pakarnya ya, jadi tahu indikator apa yang bisa didampingkan ya, didampingi apa yang digunakan oleh Pak Ari ya dalam transaksi untuk memaksimalkan profitnya ya. Karena memang Pak Ari menggunakan swing trader ya, bisa hold posisi selama itu ya. Karena mungkin nggak semua sobat trader nih yang bisa nahan hold posisi Pak Ari. Karena yang biasanya kita lakukan, apalagi scalper ya, yang tradingnya ABC ya mungkin ya, asal biru close, ini nggak bisa di hold seperti Pak Ari gitu ya. Apalagi dengan kondisi mungkin margin yang terbatas ya. Pak Ari aja nih sangat berani, kalau saya nilai sangat berani ya, dengan $500 0,2 hold posisi gitu loh. Nah ini mungkin perlu mental Pak Ari. Iya. Oke, ini menarik ya sobat trader semua. Dan ini kebenaran ada chat yang masuk. Ini mohon maaf Pak, ini dengan Bapak siapa? Boleh tahu yang bahas untuk GU? Indra Pak. Pak Indra, oke. Ya. Halo, salam kenal Pak Indra. Nah ini Pak Indra menanyakan nih Pak Ari, bahas GU saja, lagi down banget, harus gimana katanya? Untuk pound sterling ya. Oke. Ya. Oke. Ini dia terus bikin low baru ya teman-teman. Kalau kita lihat dia sudah break supportnya ya. Sudah break support teman-teman. Ini support di 2019. Wow. Luar biasa. 2019 kalau dari mandingnya kita lihat ini sama sekali tidak ada perlawanan. Sudah 3 tahun yang lalu nih. Di sini ya, kalau kita mungkin di time frame kecil ini sudah kelihatan dia ada drop, ya. membentuk base, drop lagi, base lagi, dia membentuk supply baru. Ini yang sangat sangat menyulitkan untuk sterling bisa up teman-teman, karena sudah ada supply baru di sini, supply baru terus. Ya, berarti rekomendasinya Bang Sel ya Pak Ari ya. Kalaupun naik mungkin dia hanya mungkin koreksi yang aja. Oke, kita turun ke
weekly. Ya, ini berat sekali sih. Kalau saya lihat ya, ini cukup berat karena kalau kita lihat di sini, ini ada supply yang kuat ya teman-teman. Berhimpitan dengan support ini ya, yang menjadi resisten ya, SR Flip yang 3 tahun yang lalu ya. Ya, 3 tahun yang lalu ini sudah break ini. Kalau kita lihat ini ada perlawanan sebenarnya teman-teman. Ada dia sempat naik atas, dia hanya menciptakan base dan kemudian drop kembali. Kalau saya analisa saya mungkin ya area ini akan dikejar teman-teman. Tetapi setelah di area ini mungkin dia akan drop kembali. Lanjut turun. Karena secara fundamental juga USD memang sedang kuat-kuatnya. Jadi sesuai lah kalau secara teknikal dengan fundamentalnya. Oke, ini presisinya mungkin di sini ya. Angka presisinya di sini untuk area supply-nya. Bisa ke-4 lagi. Ini banyak sekali Pak Teguh. Kalau kita lihat decision point-nya di dalam, bahkan di dalam area supply ini banyak tercipta supply baru. Ya. Nah, ya, supply baru ya. Oke, ini untuk K4 ya. Tapi saya mungkin bisa mengatakan bahwa sering akan naik lebih dulu ke sini ya teman-teman untuk mencari titik pullback-nya di sini, antara di sini atau di area ini ya. Nah, kurang lebih di 1.12, 1.121. Ini impulsif ya, yang tadi saya jelaskan di gold. Hanya bedanya ini adalah downtrend impulsif. Mungkin ada pattern correction di sini teman-teman, dan impulsif kembali. Lanjut turun ya. Lanjut turun. Oke, baik Pak Indra, mungkin sudah jelas ya dari prediksi dari Pak Ari nih. Memang untuk pound sterling sendiri secara fundamental tertekan turun dari penguatan dolar, dan secara teknikal juga ini udah membentuk tren yang sangat kuat untuk lanjut turun ya. Oke, Pak Indra sudah merespon nih Pak Ari. Ya Pak, nampaknya sudah mengerti Pak Indra. Masih bisa turun lagi ya Pak ya. Ya, kemungkinan memang tekanan turun cukup kuat. Ya, sama seperti matang-matang lainnya ya. Dan termasuk juga di gold, di XAU. Oke, ini terima kasih ya Pak Indra atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Indra. Buat sobat trader yang lain bisa lewat kolom chat atau lewat mikrofon ya, bisa aktifkan langsung. Baik, kembali lagi Pak Ari dari materi tadi yang lockingan tadi ya. Ini kapan sih kita bisa buka lockingan setelah kita locking kondisi profit ya? Apa yang tepat untuk kita bisa buka? Oke, mungkin saya akan share yang tadi ya Pak Teguh. Silakan. Salah satu. Kalau kita lihat dari sini ya, dari area ini adalah supply teman-teman yang tercipta dari drop case drop. Kemudian area ini direaksi. Kita bisa open locking di sini dan membukanya di area ini teman-teman. Di sini ada area RBR ya, rally base rally. Di area ini kita bisa buang. Dan kalau saya jelaskan yang Elliott Wave tadi, sorry. Nah ini ya, kalau kita lihat dari sini ini ada kompres ya, pasar kompres ke bawah ini artinya dia sudah koreksinya sudah mengecil. Ketika dia breakout ke atas itu kita bisa follow untuk buy ulang ya, untuk hedging. Tapi ini juga bisa jadi target kita ya di area support bawah ini teman-teman. Ini ada triangle ya, atau sudah mengkompres pasarnya kurang lebih. Jadi kita bisa open di sini, open locking di sini dengan target di demand sebelumnya. Atau kita bisa menggunakan support resisten. Kita bisa menggunakan supply demand dan support resisten. Kita locking di area supply dan close-nya di demand.
Kemudian kita juga bisa open di resisten dan close-nya di area support. Seperti itu Pak Teguh. Oke, baik ya. Jadi itulah yang dijelaskan Pak Ari ya dari pola Alloy Wave ya, dari support asisten, supply demand ya. Ini memang kita harus menggunakan time frame yang lebih besar ya, mulai dari daily, weekly dan monthly. Ya. Karena kita harus benar-benar ambil posisi beli benar-benar di bottom ya Pak Ari ya. Ya, betul. Atau mengambil posisi sell benar-benar di langit gitu ya, di atas ya, gitu ya. Langit. Kalau dibilang bisa gagal atau enggak, posisi seperti ini tentunya bisa gagal teman-teman. Tapi kita pastinya stop loss itu sangat perlu. Artinya ketika kita melocking posisi, dua-duanya kita buat SL. Yang pertama adalah stop loss untuk posisi utama kita, di mana itu adalah SL plus atau SLBEP, dan kemudian yang kedua kita menggunakan SL di sebaliknya. Contoh seperti ini ya, kurang lebih. Ya, memang yang kalau namanya trading profesional harus ada RR-nya ya Pak Ari ya. Ya, betul Risk Pak. and reward-nya gitu kan. Target berapa yang kita mau kejar dan target berapa yang kita harus kita bisa resikokan. Ya, oke. Seperti ini ya teman-teman, kemarin saya sebenarnya dapat sell di area ini ya. Mungkin Pak Diki juga sempat lihat posisi saya di sini. Kemarin sempat lihat posisi trading saya nge-sell di area ini. Ini kalau tidak salah dibantu dengan CPI juga ya di bulan Agustus. Ya, inflasi. Iya betul. Di sini dia masuk ke area supply. Saya sempat sell di area tersebut dan menahan sejauh ini ya, kurang lebih. Tapi saya menyangka bahwa di sini ada area demand, teman-teman. Kalau kita tarik ke sini, ini ada area demand. Saya coba hold posisi buy di sini. Dan ternyata dia tereaksi lumayan di sini. Saya pikir dia akan kembali ke area ini, teman-teman. Jadi untuk SL-nya, untuk sell-nya kemarin saya kena stop loss plus ya, atau kena SL BEP. Dan buy-nya saya biarkan dan ternyata kena stop loss minus. Oke. Itu adalah salah satu kegagalan juga. Gagal ya? Ya, gagal juga. Akan tetapi dari sini ke sini profitnya udah lumayan besar. Jadi kegagalan locking profit itu kita tetap mendapatkan profit. Itu kurang lebihnya. Untuk metode ini yang biasa saya gunakan. Oke, baik Sobat Trader semua. Luar biasa sore hari ini dengan menggunakan risk management locking ya atau hedging, tapi kita bisa maksimalkan keuntungan ya. Yang pastinya dengan perhitungan yang matang ya, dengan lihat support resistennya, supply demand-nya, bahkan tadi ada R&D-nya ya, dan ini benar-benar kita harus dilatih ya, gitu ya Pak Ari ya, harus dilatih ya, juga, karena memang Pak Ari juga belum nggak mungkin cuma seminggu 2 minggu ya, mungkin udah berapa kali lakukan percobaan seperti ini. Ya, betul. Baik teman-teman, sobat trader semua, ini tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, cukup sangat membantu ya informasi yang diberikan Pak Ari. Buat para sobat trader yang ingin tahu lebih banyak atau mungkin mendalami teknik-teknik yang digunakan Pak Ari, nanti mungkin Pak Ari bisa bantu ya? Bisa Pak, sangat ya, bisa bantu, bisa menghubungi Pak Ari ya untuk belajar mungkin tadi mengenal support resistennya ya, apa namanya, support supply demand-nya. Nanti bisa menghubungi Pak Ari langsung. Mungkin Pak Ari bisa chat kontak personnya di kolom chat Pak Ari ya, untuk menghubungi Pak Ari nih ya, belajar lagi teknikal bersama Pak Ari, nanti bisa hubungi Pak Ari langsung. Sudah nah saya ini ya, sudah ya, oke. Semua sama trader. Memang ada grup khusus juga. Kalau teman-teman lihat tadi video di awal di mana saya melakukan profit, saya berganti akun sekitar mungkin 3 atau 4 akun ya. Di mana posisinya semua sama adalah posisi sell. Itu pun ketika saya membagikan suggest dan saya lihat ternyata teman-teman saya juga open posisi yang sama seperti itu. Jadi di grup kita bisa sharing
ketika teman-teman punya ide untuk buy atau sell, saya juga bisa menambahkan atau kita sharing kok. Oke, baik. Ini buat sobat trader yang mau bertanya langsung ke Pak Ari, silakan. Pak Ari sudah ketik di kolom chatnya, bisa di save nomor Pak Ari ya. Bahkan nanti akan diberikan suggest di grup ya, di grup WhatsApp ya oleh Pak Ari, dan bisa lebih lanjut discuss atau belajar lebih dalam lagi tentang teknikal yang digunakan oleh Pak Ari, yaitu menggunakan locking profit ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Ari atas pencerahannya sore hari ini. Ya, terima kasih kembali Pak Teguh. Terima kasih juga Pak Deki yang menjadi narasumber kita setiap sore Jumatnya. Terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak Teguh. Terima kasih Pak Ari yang sudah meluangkan waktu. Ya, Pak. Dan terima kasih untuk para sobat trader semua yang sudah bergabung sore hari ini ya, bisa mengikuti acara kita di talk show ngopi bareng TPFX, dan kami tutup ya acara sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua.